Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat yang kita anggap nikmat yang besar ataupun nikmat yang kita anggap biasa-biasa saja. Dan di antara nikmat tersebut ada satu nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dari untuk mensyukurinya. Banyak dari kita tidak menyadari akan pentingnya dan tingginya nikmat tersebut, kecuali tatkala nikmat tersebut hilang dari kita. Nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan afiah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat di mana banyak dari manusia terlalaikan darinya. Banyak dari manusia yang tidak menunaikan hak bersyukur mereka atas dua nikmat tersebut. Banyak dari mereka yang tidak sadar bahwasanya mereka memiliki nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kita yang tidak menyadari nikmat tersebut kecuali setelah nikmat tersebut hilang dari kita. As-sihhatu wal faragh. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat memiliki waktu lapang. Dua nikmat yang banyak dari manusia terlalaikan untuk mensyukurinya. Dua nikmat yang kita baru tersadar akan pentingnya tatkala nikmat tersebut hilang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya dari diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat tersebut dari seorang hamba untuk tujuan dan hikmah yang sangat besar. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari kita nikmat kesehatan tersebut untuk hikmah yang sangat mendalam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat tersebut dan Dia pula yang mencabut nikmat tersebut dari kita. Terserah Allah. Dia yang memberi dan Dia pula yang akan mengambil nikmat tersebut. Semuanya bukan di tangan kita. Dan Allah berhak melakukan apapun yang Allah kehendaki pada hamba-hambanya. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang Allah nyatakan bahwasanya dirinya memiliki nama tersebut, adalah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Allah telah mengabarkan bahwasanya dirinya memiliki nama-nama yang husna, agar nama-nama tersebut kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik, nama-nama yang maha sempurna. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama tersebut. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkan konsekuensi dari setiap nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama tersebut adalah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Tatkala kita menderita sakit, maka tidak ada yang menyembuhkan penyakit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menurunkan obatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita ketika kita mendapatkan penyakit apapun itu, untuk kita kembali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nama Asy-Syafi. Sehingga boleh bagi kita untuk berdoa, "Ya Syafi isfini." Wahai Syafi, wahai Zat yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza 'ada maridan yaqul, "Adhibil ba's, Rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika beliau menjenguk orang yang sakit, maka beliau membaca, "Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini, wahai Rabbnya manusia. Sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah Syafi, yang Maha Penyembuh. Sungguh tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu. Sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang tidak menyisakan lagi penyakit." Ini diantara adabnya tatkala kita menjenguk orang yang sakit dengan mendoakan mereka, diantaranya dengan doa seperti ini. Di dalamnya terdapat penegasan bahwasanya diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang menurunkan kesembuhannya, Allah pula yang menurunkan obatnya. Sehingga wajib bagi kita untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dari yang lainnya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara
Sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kesembuhan tersebut adalah melalui Al-Quran, adalah melalui kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an, di antaranya adalah fungsinya sebagai penyembuh. Dengan cara dibacakan kepada orang yang sakit, ataupun orang yang sakit itu sendiri yang membacakan Al-Qur'an itu kepada dirinya dalam rangka mencari kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian, dan juga telah datang kepada kalian penyembuh yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya Al-Quran dan juga sifat penyembuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan, namun juga akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seorang hamba. Semuanya biiznillah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita benar-benar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sangat-sangat meyakini bahwasanya yang mampu untuk menyembuhkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit tersebut. Allah pula yang menciptakan sebab-sebab untuk adanya kesembuhan tersebut. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan jika aku sakit maka dialah yang akan menyembuhkanku. Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat meyakini bahwasanya jika dia sakit yang mampu untuk menyembuhkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari doa orang yang sakit itu sendiri, dan dia langsung yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, bukan hanya sekedar meminta kepada orang lain untuk didoakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Hendaknya mereka minta kepadaku pengkabulan doa mereka, maka aku akan mengabulkan doa mereka, termasuk doa meminta kesembuhan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu jika menjenguk orang sakit maka beliau berkata di samping orang tersebut, maka beliau mendoakan untuk kesembuhan orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As'alullaha rabbal arsyil azim, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak sab'a mirarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut 7 kali di samping orang tersebut. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluh." Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian faqala indahu sab'a mirarin, kemudian dia membaca di sampingnya sebanyak 7 kali, "As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak." Membaca doa tersebut 7 kali,
illa afahullahu min zalikal marad, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya tersebut, selama penyakit tersebut bukan penyakit yang mengakibatkan datangnya ajalnya. Sehingga ini diantara sebab-sebab adanya kesembuhan dan datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berdoa baik dari orang itu sendiri ataupun dari orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ. Masih banyak lagi sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, yang jika dilakukan semakin banyak sebab-sebab dan usaha tersebut, tentunya akan semakin memperbesar peluang kesembuhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan beberapa bahan makanan ataupun minuman yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi seorang hamba. Di antaranya adalah dengan meminum madu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menceritakan tentang lebah, kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'un linnas, dan dari perut mereka keluar suatu minuman yang berbeda-beda warnanya, fihi shifaa'un linnas, di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Dan juga diantaranya adalah dengan al-habbatus sauda, dengan jintan hitam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fil habbatis sauda dawaun min kulli da, sesungguhnya di dalam al-habbatus sauda terdapat obat dari segala penyakit, illa sam ay al-maut, kecuali kematian. Dan juga diantaranya adalah dengan berbekam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyifa'u fi salasah, kesembuhan terdapat pada 3 perkara, syartatil mihjam wa syarbatal asalin wa kayyatin bin nar wa anha ummati anil kai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesembuhan terdapat dalam 3 perkara. Di antaranya adalah dengan tusukan dari jarum bekam. Yang kedua adalah dengan meminum madu, dan yang ketiga adalah dengan pengobatan besi panas. Dan aku telah melarang umatku dari pengobatan dengan besi panas, yaitu al-kai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala, meskipun seorang hamba telah melakukan usaha-usaha yang kita sebutkan, namun Allah Subhanahu wa taala terkadang mengakhirkan datangnya kesembuhan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda datangnya kesembuhan untuk seorang hamba, meskipun sang hamba telah melakukan usaha-usaha dan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datangnya kesembuhan. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan lagi derajat orang yang sakit tersebut. Semakin banyak ia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, jika dia bersabar menghadapi penyakit tersebut, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya 1 duri saja yang tertusuk pada kulit kita, akan Allah hapuskan dengannya kesalahan, maka bagaimana lagi dengan penyakit yang dirasakan oleh seluruh tubuh kita?
Padahal mungkin bisa dihitung dengan jari berapa kali kita tertusuk oleh duri dalam setahun, mungkin pun tidak pernah dalam setahun sekali. Sehingga tidaklah seorang hamba berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan upaya-upaya yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak datang juga kesembuhan yang dia harapkan, melainkan dia hendaknya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menunda datangnya kesembuhan melainkan untuk kebaikan dirinya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Lihatlah bagaimana Ayub tatkala dia berdoa, wahai Rabb, sungguh aku mendapat kesulitan, mendapatkan penyakit, dan Engkau adalah zat yang maha menyayangi dan mengasihi. Hanya seperti itu doanya Ayub alaihi salam. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya Ayub menderita penyakitnya selama 18 tahun. Padahal beliau adalah salah satu nabi dan juga rasul. Padahal beliau adalah di antara makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sakit sampai 18 tahun. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang jelas-jelas memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih menderita penyakit sampai 18 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi orang yang sedang menderita suatu penyakit, untuk dia tidak pernah boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga kesembuhan darinya. Dan juga betapa lama pun kesembuhan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia tidak boleh untuk menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hatinya tergantung kepada obat-obatan yang ia minum. Tidak boleh hatinya tergantung kepada dokter yang dimana ia memeriksakan dirinya kepada mereka. Wajib bagi hatinya untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.